tu girioti agathos alleluia ότι στον αιώνα ο έλεος αυτού αλληλούια. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bisham Hamasya. Selamat datang para tamu ya, di tempat yang kecil dan sumpah ini. Tapi saya mohon untuk kebahagiaan ini kita sambut dengan meriah untuk anak saya Yohana dan Hendrik yang sedang mau dinikahkan. Saudara, untuk memperoleh keselamatan tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Ada apa yang dinamakan dengan laku. Laku apa? Laku suci. Laku apa? Laku benar. Laku apa? Laku untuk membersihkan kalbu. Makanya ada falsafah Jawa katakan bahwa jer basuki mobil tanpa laku di dalam hidup, maka tidaklah mungkin untuk mendapatkan apa itu bahagia, apa itu ketentraman, dan apa itu kedamaian di dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu laku itu perlu dikedepankan di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya apa yang kita cita-citakan ini bisa mencapai sasaran. Ada orang berpikir bahwa dengan banyak uang kita dapat mendapatkan kebahagiaan. Itu semu. Tetapi kebahagiaan kekal adalah membersihkan kalbu kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan langkah kita, dan membersihkan kehendak kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Dikatakan di sini ada seorang yang muda, yang kaya raya. Dia tetap menginginkan apa itu surga. Dia mengatakan, guru yang baik, apa yang harus kulakukan supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Dikatakan tidak ada guru yang baik kecuali Allah. Berarti kalau demikian berbicara tentang baik itu, bandingannya bukan antara manusia dan manusia. Tetapi berbicara tentang baik itu bandingannya adalah antara Allah dan manusia. Nah, kalau bandingannya itu Allah, berarti kebaikan itu mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Dan Allah sebagai apa? Sebagai standar daripada kebaikan itu. Bagaimana kalau manusia dikatakan sebagai standar kebaikan? Itu relatif. Mungkin saya dengan si A dikatakan baik, tapi B dikatakan Romo itu jelek, Romo itu jahat, Romo itu orang yang tidak baik, dan lain sebagainya. Tetapi kalau standarnya Allah, maka itu mutlak dan tidak ada satupun yang baik di hadapan Allah. Ya, makanya ada suatu persyaratan. Kamu tahu tentang apa yang ada di dalam Taurat. Jangan berzina, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Hormati ayah dan ibu. Apa yang dikatakan? Semua sudah kulakukan. These people is very proud dan arogan. Jadi ini adalah merupakan orang yang tidak tahu diri, merasa bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu di jagat ini. Tidak berzina, tidak berdusta, tidak pernah marah, dan tidak pernah membenci orang. Betapa arogannya orang kaya ini. Tetapi ada tes lagi. Kalau kamu ingin ikut aku, jualah harta bendamu dan ikutlah aku. Orang ini kaya sekali. Dia bersungut-sungut. Karena apa? Karena dia tidak mau menjual apa yang menjadi miliknya. Ya, berarti kalau demikian kalbunya tidak bersih. Berarti kalau demikian kalbunya tidak ikhlas.
Berarti kalau demikian kalbunya itu gelap. Artinya dia tidak mau berbagi kepada orang lain yang mengalami apa yang dinamakan dengan penderitaan suffering. Tidak mau untuk berbagi ke sana. Artinya apa? Artinya dia tidak bisa lagi merefleksikan dirinya sebagai gambar Allah, mengasihi, melengkapi, dan memperhatikan orang lain. Berarti kan demikian apa yang dikatakan bahwa saya sudah melakukan ini, bohong. Kamu bohong. Kenapa? Karena tidak mau memberikan apa yang menjadi miliknya. Orang kalau greedy, ya, orang kalau serakah dan tidak mau berbagi, maka jangan katakan bahwa kita sebagai gambar Allah. Sebagai manusia yang utuh, yang dikatakan anthropos, itu harus berbagi. Bahkan Matius si miskin pernah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak bisa mengasihi orang lain, maka orang itu tidaklah lengkap menjadi manusia. Bahkan Abba-Kata mengatakan barang siapa yang tidak bisa melihat wajah orang lain seperti wajahnya sendiri, maka dia bukan manusia. Artinya apa? Artinya kita harus bisa merasakan orang lain rasakan. Penderitaan orang lain juga penderitaan kita. Kesedihan orang lain kesedihan kita. Kesusahan orang lain dan kesusahan kita. Karena apa? Satu esensi di dalam kemanusiaan. Jadi kalau demikian, kehidupan manusia adalah kehidupan Pangeran Kang Katon. Dengan melihat sikap kita, dengan melihat tutur kata kita, dengan melihat tindakan kita, maka Allah yang tidak kelihatan itu nampak di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa ukuran orang mengatakan cinta kepada Allah harus pada yang nampak, harus pada manusia. Kalau yang nampak aja tidak bisa dikasihi, bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak nampak? Impossible. Tidak mungkin. Buktikan bahwa kita ini sudah bisa mengasihi Allah dengan mengasihi saudara kita, kakak kita, orang tua kita, anak kita, ponakan kita. Buktikan. Nah, ini yang dinamakan dengan orang yang saleh. Orang yang betul-betul laku suci, laku luhur di dalam tindakannya. Nah, kalau demikian dikatakan apa? Saya tidak mau berbagi. Apa yang katakan Yesus? Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Unta itu apa? Unta ini adalah orang yang betul pribadi yang sederhana dan rendah hati. Jadi untuk masuk di dalam kerajaan Allah, atau dapat dikatakan menyatu tunggal dengan Sang Khalik di dalam kehidupan kita, perlu humble, perlu rendah hati, perlu suci, perlu murni, perlu ikhlas di dalam hidup ini. Without that, impossible. Tanpa itu kita tidak mungkin untuk dapat mengikut Kristus dan mencapai itu panunggaling kawulan Gusti di dalam kehidupan kita. Jadi panunggaling kawulan Gusti ini bisa dicapai, bisa diraih, dan bisa didapat di dalam kehidupan kita ini dengan laku suci, dengan laku baik, sehingga dengan demikian apa yang kita minta akan terjadi dan akan masuk di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita hidup yang layak, berbuat yang edifying di dalam sikap, di dalam pikiran, di dalam kalbu kita, supaya kita menjadi manusia yang sempurna, yang didapat dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Tetap berbuat baik, seperti Allah katakan, be holy, because God is holy. Jadilah kudus, karena Allah itu kudus. Dan itu adalah takdir kita. Kita harus kudus di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dalam langkah kita, dan kehendak kita, supaya kita hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.